Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pemberdayaan masyarakat ingin mempresentasikan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Loanharjo, Kabupaten Klaten. Selanjutnya, di sini kami terdiri dari anggota Abigail Andira, saya sendiri Ananda Satrira, kemudian Buhari Ramadhani, dan ada Muhammad Devigo. Lanjut. Mengenai latar belakang BUMDes Tirta Mandiri yang ada di Desa Ponggok sendiri, dulunya kondisi Desa Ponggok sangat memprihatinkan, di mana kehidupan sosial ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan. Pada mulanya, Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kabupaten Klaten dengan penghasilan yang kurang dibandingkan dengan desa lainnya di Kabupaten Klaten. Hal ini tergambar dalam PAD yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Ponggok, misalnya berupa jalan yang masih banyak yang rusak, kemudian fasilitas sosial yang masih kurang. Kemudian fasilitas pendidikan serta lahan pekerjaan yang masih kurang dan pendapatan masing-masing warga di Desa Ponggok. Kemudian yang kedua, adanya potensi alam yang melimpah di Desa Ponggok, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kepala Desa Ponggok sendiri memang memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi belum bisa menggali potensi desa tersebut. Hal itu membuat warga mulai mencari ide dan sebagainya. Akhirnya desa ini meminta bantuan dari UGM melalui KKN mahasiswa. Mereka kemudian diminta menggali potensi Desa Ponggok. Dan akhirnya mahasiswa memberikan masukan bahwa potensi desa tersebut adalah mata air atau umbul. Namun pengelolaannya tidak maksimal. Pengelolaan di sana hanya seadanya, sehingga disitulah mereka sadar mereka ingin menjadikan umbul tersebut sebagai tempat wisata. Dan yang ketiga, inisiasi dari Kepala Desa Ponggok itu sendiri untuk mengelola potensi di Desa Ponggok itu. Dengan adanya pemikiran yang kreatif dan inovatif dari Kepala Desa Ponggok, akhirnya dibentuklah BUMDes Tirta Mandiri yang digunakan sebagai alat dalam mengelola potensi yang ada di Desa Ponggok dan mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok. Pada awal mula pembukaan BUMDes masih ditemui banyak rintangan berupa minimnya pemasukan yang digunakan dalam memenuhi biaya operasional BUMDes. Pada waktu dulu saat pendiriannya, BUMDes ini belum fokus untuk mengembangkan di bidang wisata. Namun dalam prosesnya bukan tanpa kendala dalam memajukan Desa Ponggok itu. Karena diakui menemui kesulitan terbesar yang dihadapi dari sumber daya manusianya yang kurang kompeten di bidangnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada potensi Desa Ponggok yang utama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Potensi Desa Ponggok adalah potensi alam yang melimpah, khususnya sumber mata air. Ada umbul Sigedang, umbul Ponggok, umbul Basuki, umbul Kapilaler, umbul Cokro, pemancingan, waduk galau, dan banyu mili. Selain dimanfaatkan sebagai wisata, sumber mata air itu juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan seperti ikan nila, ikan koi, dan udang galah. Selain itu ada akses jalan yang cukup baik. Akses jalan yang cukup baik ini akan membantu pengunjung untuk dapat mengakses Desa Ponggok. Ketika akses jalan baik, maka pengunjung juga akan meningkat seperti itu. Lalu ada masyarakat pedesaan dengan modal sosial yang kuat. Dengan adanya masyarakat pedesaan yang masih kuat gotong royongnya dapat menjadi modal dasar untuk pengembangan desa wisata yang dapat diaplikasikan secara bersama. Lalu tingkat pendidikan masyarakat desa yang semakin meningkat. Di Desa Ponggok itu ada yang namanya program Satu Rumah Satu Mahasiswa. Program itu cukup meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ponggok. Ketika tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, maka dapat meningkatkan kesadaran warga atas potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Lalu Desa Ponggok memiliki banyak institusi lokal yang dapat dikembangkan dan saling dikolaborasikan. Selain BUMDes, institusi lokal yang ada di Desa Ponggok seperti Gapoktan, Kodakan, unit pengelola lingkungan, dan unit pengelolaan sosial yang dapat saling berkolaborasi untuk kemajuan Desa Ponggok. Selanjutnya. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi oleh BUMDes Tirta Mandiri dalam
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Jadi dalam mengelola BUMDes, BUMDes itu sendiri ada masalah di SDM-nya karena jumlahnya yang terbatas itu. Kenapa jumlahnya terbatas? Karena ada beberapa pekerjanya yang rangkap jabatan, jadi kayak dia masih ada bekerja di tempat lain gitu, maksudnya pekerjaan utama, jadi BUMDes ini menjadi pekerjaan keduanya gitu. Terus kemudian juga ada persaingan usaha yang berimplikasi terhadap keyakinan warga terhadap BUMDes ya. Kemudian dalam hal kesehatan itu kurangnya kesadaran wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan dalam hal pendidikan, BUMDes memberikan bantuan dana, tapi warga setempat itu kayak merasa masih tidak puas sama nominal yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada masalah dalam meningkatkan pendapatan BUMDes. Nah, masalah itu terdapat dalam keterlambatan warga dalam membayar sewa kiosnya yang disediakan oleh BUMDes tersebut. Selanjutnya, dari masalah tersebut dapat diidentifikasi kebutuhan dari masyarakat Desa Ponggok. Yang pertama, perlu ada pendekatan kembali kepada warga dengan baik untuk kembali meningkatkan kepercayaan mereka. Lalu yang kedua, perlu ada penambahan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga agar lebih banyak lagi warga yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi dana bantuan sebelumnya yang senilai 300.000 dirasa belum cukup membantu karena kebutuhan dana untuk biaya kuliah yang setiap tahunnya terus bertambah. Lalu perlu adanya penambahan titik keranjang sampah, pemasangan banner peringatan dan pendidikan serta pelatihan mengenai sampah. Hal ini penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah di desa Ponggok, di tempat-tempat wisata yang ada di desa Ponggok, juga memberikan kesadaran baik untuk para pengunjung maupun untuk masyarakat lokal. Lalu perlu adanya ketegasan dari pihak BUMDes Tirta Mandiri terkait pembayaran sewa kios. Ketegasan ini penting agar pendanaan dari BUMDes sendiri terus lancar ke depannya sehingga BUMDes bisa semakin sustain. Selanjutnya, analisis pemberdayaan. Jadi BUMDes Tirta Mandiri itu dibentuk oleh pemerintah desa yang fokusnya itu sebenarnya secara spesifik terhadap perekonomian desa. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan BUMDes ini melakukan pemberdayaan di bidang-bidang lainnya seperti di bidang pengelolaan air bersih, kepariwisataan, perikanan, dan UMKM masyarakat setempat. Kemudian BUMDes ini memiliki 5 prinsip, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan mudah diterima. Dari sisi kelompok BUMDes itu sendiri, dia terstruktur di mana ada ketua, ada wakil, dan ada anggota-anggotanya. Kemudian juga BUMDes punya badan pengawas yang mengawasi kinerja BUMDes itu, ada pengawas internal dan pengawas eksternal. Kalau pengawas internal itu dari masyarakat hasil musyawarah desa yang di mana masyarakat itu mengedepankan kepentingan masyarakat desa. Kemudian kalau pengawas eksternal itu anggotanya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk oleh Bupati, yaitu Bappernas Klaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat Klaten. Kemudian untuk melebarkan sayap BUMDes, BUMDes mengajak masyarakat setempat untuk menanam modal atau saham. Kemudian pendapatan yang diterima oleh BUMDes itu dialokasikan sebagai pemasukan desa. Jadi konsepnya dari desa untuk desa itu sendiri. Oke, baiklah. Berikutnya lanjut mengenai rekomendasi strategi pemberdayaan masyarakat yang sekiranya sesuai dengan kasus pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Setelah kami berdiskusi, kami meyakini
rekomendasi strategi yang cocok dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri adalah dengan menggunakan pendekatan community based resource management. Jadi menurut Carter tahun 1996, CBRM ini adalah suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan itu adalah manusia itu sendiri atau komunitas itu sendiri, yang mana itu biasanya berada ataupun diwakili oleh tangan-tangan organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Pada dasarnya CBRM ini melibatkan manajemen, artinya ada aturan yang mengatur bagaimana, kapan, atau dalam jumlah berapa sumber daya dapat digunakan. Aturan tersebut harus dipahami dan disetujui oleh anggota masyarakat dan diakui di luar komunitas. Karena potensi Desa Ponggok ini adalah mata air ya, jadi kami merasa bahwa dengan pengelolaan sumber daya air ataupun sumber daya yang tepat itu bisa menghasilkan output yang benefit juga gitu, profitable bagi masyarakat sekitar ataupun dalam hal ini UMKM BUMDes Tirta Mandiri. Lanjut. Nah, di sini kami juga memberikan beberapa solusi ya yang bisa ditawarkan kepada pengelola BUMDes Tirta Mandiri terkait dengan problematika yang mereka hadapi gitu. Untuk yang pertama itu adalah memperingati warga yang belum membayar dan sudah jatuh tempo lalu pengiriman surat tagihan. Yang kedua, kesepakatan kenaikan biaya santunan dalam program BUMDes Tirta Mandiri, yaitu satu rumah satu mahasiswa, karena sebelumnya uang yang didapatkan oleh para keluarga ini dirasa sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa ini tadi yang kuliah dengan menggunakan uang dari BUMDes Tirta Mandiri. Serta yang terakhir, mungkin ini lebih erat kaitannya dengan pendekatan CBRM, di mana dibuatlah berbagai peraturan untuk memastikan mata air di Ponggok itu tetap lestari. Beberapa di antaranya yaitu dengan cara penambahan tempat sampah, peringatan tertulis, dan pemberian denda bagi wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Selain usaha yang telah dilakukan itu, kami juga mencatat bahwasanya untuk pengelolaan mata air Desa Ponggok ini juga melibatkan berbagai macam stakeholder dengan berbagai macam program yang tujuannya untuk melestarikan sumber air di Desa Ponggok itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, sangat dipersilahkan. Sekian.